Judul pemilik hukum yang pertama dan terutama adalah hukum kasih. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, sebagai orang beriman Katolik, kita pasti sudah mengenal dan diharapkan untuk mengamalkan hukum yang pertama dan yang terutama ini, yakni hukum kasih. Mengenal hukum yang pertama dan terutama ini sungguh penting, karena dengan itu kita punya pegangan dalam hidup, dan dengan pegangan itu bisa membuatkan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak, dengan rencana. Dengan mengenal dan kemudian mengamalkan dalam hidup hukum kasih ini, maka akan muncul dalam tindakan nyata bahwa kehendak Allah yang harus diutamakan. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus dengan sangat jelas menyebut hukum yang pertama dan yang terutama, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan Allah harus dilaksanakan secara total, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kesungguhan dan keseluruhan diri dengan segala unsur-unsurnya perlu dilibatkan dalam mengungkapkan hukum kasih ini. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati berarti mengasihi Tuhan Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwa berarti mengasihi Tuhan Allah dengan kehendak yang kokoh, kehendak yang kuat, dan tak tergoyahkan. Dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi berarti mengasihi Tuhan Allah dengan kebijaksanaan untuk bisa berkorban. Dengan kata lain, mengasihi Tuhan Allah itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, dengan keyakinan yang penuh, keyakinan yang total. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa berdua, tidak ikut-ikutan, tetapi harus penuh dengan pengertian. Selain mengasihi Tuhan Allah, kita juga harus mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri tidak bisa dipisahkan. Manusia tidak bisa mengasihi Tuhan Allah tetapi membenci sesama. Itu berarti ada ketimpangan dalam membagi kasih. Perlu ada keseimbangan dalam memberi, perlu ada keseimbangan dalam membagi kasih. Santo Agustinus menegaskan bahwa sama seperti manusia mempunyai dua kaki untuk berjalan, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama untuk bisa mencapai surga. Atau sama seperti burung mempunyai dua sayap untuk terbang, maka kita harus mengasihi Tuhan Allah dan sesama untuk bisa terbang ke surga. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, mengasihi Tuhan Allah bisa dikatakan mudah. Kita bisa duduk tenang, hening, doa, ikut bisa, bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan yang kita terima. Sebaliknya, mengasihi sesama itu selalu ada problemnya. Kita mengasihi sesama yang sopan, yang menarik, yang baik hati, yang punya kuasa dan harta, lebih mudah daripada yang sebaliknya, yang jahat, musuh, miskin, jelek, nempel, dan tidak waras. Namun sebagai murid Tuhan Yesus, kita wajib mencintai semua orang, baik yang berperilaku baik maupun yang buruk secara moral. Malah dikatakan bahwa sesama kita itu pertama-tama adalah mereka yang menderita kesusahan, mereka yang berlaknat. Sesama kita itu adalah mereka yang kurang diperhatikan, tidak mendapat tempat dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga mereka tidak dianggap oleh sesama. Dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa
Allah itu. Hukum kasih ini menjadi sangat penting bagi kita untuk dikenal, dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena harus perkembangan zaman membuat kita menjadi sangat individualis, lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan kelompok. Tuhan Yesus menghendaki agar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ada nilai kesamaan antara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yakni Tuhan hadir dalam diri sesama dan lebih sesama yang menerima. Marilah kita mengamalkan hukum kasih Tuhan ini, walaupun ada yang tidak bisa hidup dalam kasih, tetapi masih banyak orang yang membutuhkan kasih. Seperti halnya kita juga membutuhkannya. Apabila kita berani melangkah, sekecil apapun kasih yang kita tunjukkan, pasti ada manfaatnya untuk kehidupan bersama. Tidak ada sumbangan yang lebih indah daripada sumbangan kasih, dan tidak ada bahasa yang lebih lembut dan penuh dengan daya kekuatan kecuali bahasa kasih. Mudah-mudahan Tuhan menolong kita, Tuhan membantu kita agar kita juga mampu mengamalkan hukum kasih dalam hidup